di pundak mereka. Dan ini pertama kalinya mereka di babak grand final, tapi kita punya watch party di sana. Wah, gokil. Wih, nggak cuma satu titik ya. Wah, mereka sih pasti lagi pada bahagia banget tuh, Nevin. Wah, itu rame banget rame nih. banget ini. Itu Wah, rame banget pasti sih. loh. Soalnya emang SRG tuh dari regular season MPL Malaysia aja. Hah? Mereka bawa fans, bawa drum, Hah? bawa trompet segala macam dan ada yel-yelnya sendiri. Wah, aku merinding sih lihatnya jujur ya. Karena ini kayak biasanya ada Indonesia yang kayak gini, tapi sekarang cukup bangga juga Bang, ya. udah bang, udah apa udah? Udah, Aku jadi Bang, sedih udah, gitu Bang. ternyata boys juga ya bersatu buat pasti. Selangor Pokoknya, Giant. makanya aku bilang teman-teman di Malaysia itu harusnya udah bangga Iya, iya, sama iya. apa yang terjadi. Kan memberikan damage yang tinggi dan ini beda gitu loh sama Super Marco. Dari awal kita udah sempat mention gitu loh, kalau emang Yeah. Super Marco ini yang menjadi loophole dari teman-teman tim Vulcans IP Brand. Ketika empatnya udah hampir perfect, ternyata di MSC kali ini aku merasa kayak Super Marco butuh sesuatu agar dia bisa keep up dengan teman-temannya. Oh, nah itu yang akan jadi pertanyaan ya buat Super Marco sendiri. Meskipun dia langganan juga buat GPM tertinggi, tapi Wah, funny Prof. nggak cukup. Fanny di band ya. Udah ban aja nggak sih linknya, please. Jangan ada link di antara kita. Hero nyebelin banget. Iya, karena secara track record memang tadi linknya nggak bawa kemenangan juga ya buat Falcon Ya, IP Brand. untuk Kyle Easy. Meskipun Dan lagi-lagi sih, first pick link itu udah kayak jadi asuransi yang pasti banget untuk mendapatkan kemenangan di awal game juga. Apalagi ditambah kalau kita ngomongin soal buat sekarang ya, SRG tuh kayak kalaupun emang ada jawabannya Roger gitu contohnya. Ya mungkin mereka bisa mempertimbangkan bandnya ke arah dari Luoi atau mungkin Arlot. Nah. Link aja udah. Kasih aja Rogernya, kita udah tahu kok cara ngelawan Roger. Innocent kan bisa dibilang pertama kalinya memunculkan di screen dan pertama kali yang membawakan Roger gua. nah itu tuh yang harus di notes juga ya. Harus di notes, ingat tuh Long, pertama Tuh, kali Long ya. lupa pulung ya. Pencipta tuh, pencipta. Pencipta. Dan ya, ini dia untuk Roger yang sudah di-secure oleh teman-teman dari Vulcan AP Brand. Namun, Luoi ini nggak jadi prior dari tadi. Malah aku merasa kayak Stormy harus ambil Luoy-nya sekarang sih. Kalau enggak, ya Oke. udah bakal berat banget. Kecuali kalau emang ternyata Stormy punya langkah lain kayak tadi dia bawain Novaria. Tapi kan Novarianya akan works kalau ada Fanny masalahnya. Sekarang Fanny-nya di ban, jadi kayak kalaupun mau ambil Novaria, hero apa yang bakal dibawain gitu sama Skies. Sementara hero-hero disability ya Popheus udah tadi sempat muncul juga. Dan aku merasa kayaknya belum tentu bakal muncul untuk kedua kalinya untuk Popheus. Iya sih. Ngomongin Dash sebenarnya ya opsinya juga ada Minsitter. Terus kita bisa ngeliat juga ada Kufra mungkin nanti bakal muncul. Namun Harit Hayabusanya Haya. langsung di-reveal di awal. Langsung ya mereka mau main. Oke. Mereka mau damage utama yang mereka emban nanti ya. Mereka udah punya dua ini udah sangat menjadi satu daya gedor tambahan di awal nih untuk Iya. bermain cepat mereka juga. Mau fun fact sedikit nggak sebelum tuh? kita ke player code? Apa tuh? Harit ini kan sempat kemarin win rate-nya cuma 16% kan? Ya. Itu kebetulan 16% rata-rata hampir didapatkan gara-gara tim MPL ID salah satunya. Oh, Dan ternyata emang SRG doang yang bisa nge-up win rate-nya sampai di 38%-an kalau nggak salah. Thank you Innocent. Ya, thank you Innocent. Thank you Innocent. Dan kalau tadi ya dari player code-nya sendiri memang dari Kaldusi akan lebih fokus pada diri mereka sendiri. Mereka tetap respect dengan adanya Selangor Giants yang ya kita tahu track record mereka kuat banget. Dan sekarang Arlot kembali lagi ada di tangan dari Falcon AP Brand, begitu juga Augen Mino nya. Melekat banget nih Mino. Mino Arlot ya. Tapi kalau Mino Arlotnya sekarang muncul kayaknya emang Rogernya yang mau dibuat fleksibel sih. Rogernya kayak pengen dibikin antara dia jadi jungler dan nanti gold lanernya mungkin bisa dipertimbangkan untuk hero-hero yang bisa memenangkan matchup lawan Harit. Nathan kah? Udah ada Minotaur soalnya. Minotaur Nathan. Kuat banget loh untuk di mid game to late game-nya. Apalagi kalau nanti mid lanernya ternyata oke, Lilia dulu untuk Stormy. Ini merupakan deny pick juga dan mereka pengen main rusuh dari awal game. Iya sih, ini hero-heronya yang agak mobility semua ya. Karena Dan dua match kan, dua match, mobility cepat, cooldown juga cepat, Hayabusa pula untuk physical damage-nya. Jadi kayak kejawab banget ini untuk draftnya SRG. Mereka memilih damage dealer dulu dan dengan adanya Minotaur, aku merasa lagi-lagi di sini Yums kalau dia bawain Tigreal atau Grok, ini akan menjadi hero kemenangan bahkan untuk SRG. Aku yakin itu. Tigreal atau Grok.
Iya sih, yang bisa nge-counter setup juga atau bahkan ngebuat initiate-nya karena damage-nya udah pasti lah dari sisi belakang. Dan sekarang kita bakal melihat pemilihan dari segi banning yang bakal merepotkan, dan itu dia dengan Pove banyaknya lagi. Dasha. Tapi kalaupun di sini nggak nge-ban Pove bakal tetap diamankan untuk di area mid ya Prof. Aku sih nggak yakin ya. Nggak yakin sih kalau aku Nggak nggak yakin ya, karena jujur-jujuran aja ya. lagi dan lagi gagal lagi kan, itu juga akan menambah hero milih lagi gitu loh. Dari tadi mereka udah Gagal maning. gagal maning. Tapi ya respect mungkin ya, yang pasti-pasti aja. Mereka nggak mau ada gangguan dari arah Dasha. Wah, ini kalau mungkin next bandnya menuju ke arah dari mid laner kayak Faramis sih lumayan nutup banget ya buat Lilianya ya. Tapi Arkadia juga pinter banget sih. Apa ya kan? Penuh dengan pertimbangan. Penuh dengan pertimbangan gitu loh. Ini udah ada nongol di kolom komentar kembalikan Arkadia kami nggak? Kira-kira. Kemarin sih udah ya? Dia gitu ya lagunya ya. Kemarin sudah ada ya. Kemarin sih banyak ya. Oh, maksudnya pas Iya, Pas kembalikan lawan Arkadia NIP. kami gitu. balikin Arkadia. Apaan emang? Eko. Loh. Oke. Kan dari Eko kan? Iya. Formernya. Bukan yang itu tapi yang kita maksud kan, ya kan? Former, kita ngomongin former. Oh, former. Kalau kan Iya. bilang balikin Ah. berarti kan ke Iya, Oh, iya. Pokoknya kemana aja kan kita Iya, nggak ya kemana kita aja. kita nggak nyebut dari mana ya. Grok atau Tigril. Hmm. Kayak Grok lebih masuk sih di sini. Untuk bisa ngedinai juga vengeance yang dimiliki sama Arlot. Ini kayak dia nggak gampang buat diculik gitu loh di early game. Dan Grok Lilia, itu kurang dari 2 detik itu bisa jalan, ya kan? Udah, Iya. ini enak banget loh SRJ. Draftnya, men. Minimal first blood ya. Bukan minimal first blood sih, minimal Lita Wonder dapat tanpa jungler. Oh, tanpa jangan bisa Iya. sih ini. Tanpa jungler bisa. Damage-nya besar banget. Karena di detik pertama aja kalau misalkan nanti Groknya even dia ambil barrier ya, Heeh. itu Lilianya bakal bisa banget untuk ngepok duluan gitu loh kepada lawan matchupnya. Itu adalah View yang mungkin di sini akan memiliki daya dobrak. Kalau misalkan dia bawain Faramis, lumayan ngejawab tapi minim damage. Dan nolak. Oke. Pada Lagi-lagi mereka waktunya ya mau Faramis keluar ya. Ini Iya. bisa memperpanjang juga bagaimana pola permainan mereka, gameplay mereka, team fight-nya mereka, dan Nolan ada tiket keluar tambahan lagi. Wah, tapi masalahnya Nolan kalau ketemu sama Hayabusa loh. Win rate-nya secara matchup ya, aku masih pegang Hayabusa sih. Kayak hampir di semua MSC, kayak Ya. pertemuannya anggap 5 pertemuan ya. Hayabusa menang 4 kali, Nolan menang sekali doang. Narik. Ruby enak sih. Ruby enak banget serius. Kalau nggak Ruby ya, Atau emang mau dipencarin aja kan yang dari tadi juga udah di-ban dan sekarang nggak terlepas. Yuzong. Yuzong. Oh iya. Tapi Yuzong masalahnya kayak buat ini banget kan. Dia butuh damage juga loh soalnya. Itu deh. Makanya tadi aku kenapa mention kayak hero kayak gitu kan. Jadi kayak cocok gitu loh buat ngedeliver damage dengan pasti. Karena kan Ruby modal War Axe dan Queen Swing saja dia udah punya damage juga. Dan Udah pede deh. udah pede. Oke, ini dia berarti untuk match point kita. Draftnya bagus kanan. Serius ini draftnya bagus banget loh. Ini bisa 4-2 bahkan. Kalau Oke. clean ya, kalau SRG-nya clean kayak game tadi, ini bisa 4-2. Pak Wulung tetap 4-2. SRG. Oke, kali ini kita bakal lihat ini dia match point untuk Selangor Giants. Apakah akan ada juara baru dari Malaysia untuk Scene International MLBB dan semua. Ini dia draft yang bagus dari kedua belah sisi dan bahkan Faramis yang sempat kita bicarakan. Apakah Faramis ini seperti yang saya bicarakan, kalau ada yang dapat Faramis dia akan dapetin kemenangan atau bahkan sebaliknya, karena draft SRG menurut aku satu lagi tuh kalau misalnya lampunya ganti Ruby, numero uno. Tapi kita akan lihat gimana Falcons Epic Brand mampukah mereka mereverse sweep nih. Karena dalam keadaan kali ini Selangor Giants mereka lagi ada di PD-PD-nya ya. Confident mereka bakal kebus banget pastinya. Tapi itu yang bisa dimanfaatkan nanti sama Falcons Epic Brand. Jangan sampai terlena dalam keadaan yang sedang di atas angin, tapi bicara tentang mentalitas Selangor Giants ini luar biasa. Oke, bahkan lihat di depan sana mereka ingin Kelihatan. memasang tim fight. KTC, oh my god, dia bahaya sekali tapi depan sana out of nowhere. Yang didapatkan Selangor Giants terlalu terburu-buru, tapi nggak masalah karena mungkin bisa kita bilang beberapa kali Selangor Giants mereka dalam kondisi yang tidak baik. Ya. First blood, but it's okay, no problem. Ya, ketarik Shadow Stampede, Yums masih bisa selamat, tapi ada miss tadi sedikit miss ya. Dia balik lagi sebenarnya Phantom Shuriken-nya kalau kena
karena itu berhasil untuk bisa dapetin KLTZ. Tapi masalahnya backupan yang dilakukan sama Falcons Epic Brand, mereka juga cepet banget. Ada di Spare Storm tadi juga yang akhirnya ngebuat dari Sekis gak bisa bergerak dan kabur dan akhirnya harus terkena flashback. Yes, ini dia Falcons Epic Brand dengan adanya line up mereka. Tapi ingat ini one last chance untuk Selangor Red Giants memegang juara title untuk pertama kalinya di region mereka. Ya, dan ini kontradiktif ya, karena 2 kali pick ke arah Nolan masih 0% win rate-nya. Sedangkan 2 kali pick yang diamankan untuk Faramis ini masih 100%. Nah, ini kita akan lihat siapa yang akan pecah. Tapi lihat Ogwen, Flicker terpaksa harus dikeluarkan untuk bisa melepaskan dirinya atas Shadow Kill yang masuk dari Sekis di arah tengah dan Crab. Oke, Kram akan coba dimakan oleh seorang view. Tapi nampaknya mereka lebih fokus menuju ke arah Tartar terlebih dahulu. Ingin menggendong ke arah gold lane mereka supaya punya makanan asupan gizi vitamin yang cukup. Oke, dan sepertinya tidak ada kontes juga ya. Ngelihat dari Sekisnya lebih berfokus untuk ngamanin ke arah orange buff terlebih dahulu. Dan awal yang baik untuk Falcons Epic Brand karena mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. 1 kali kepleset di game kali ini, mereka akan harus berpuas di runner up. Betul! Dan mereka gagal melengkapi piala internasional bagi Epic Brand. Yap, itu dia. Dan apakah ini akan menjadi satu motivasi ya nantinya untuk Falcons Epic Brand? Kita akan lihat eksekusinya juga. Karena ternyata sekarang Selangor Giants mereka udah mulai berubah nih strateginya. Flap TZ yang dari tadi ditarget, ini nggak kelihatan. Ya, karena mereka sulit untuk bisa menangkap ke arah Flap TZ. Mungkin kasusnya karena di sini punya lapu-lapu. Lapu-lapu kondisinya punya burst, tapi untuk match up dalam keteteran seorang Arlot akan cukup berat untuk dirinya. Karena yang satu one way ticket, yang satu bisa sustain. Oke, tapi Driver tunggu di luar. masih belum terlihat lagi agresivitas yang berarti ya. Oh, tak boleh aku. Kan nak jombang. Mengingat ini adalah game penentuan. Mereka cukup berhati-hati, cukup berwaspada ria. Tapi bergerak ke arah top. Lagi-lagi gold laner-nya dibiarkan secara mandiri. Aman aja, Selalu ya. selalu. Ini seru banget karena ini adalah pertama kalinya mereka masuk Grand Final dan kedua mereka melawan timnas Bumi. Ini the final boss, Ya, last stage ya, last stage. Last stage ya. Oke. Dan kita tahu bagaimana power dari Nolan ya untuk bisa farming cepet. Dia juga udah mulai mendapatkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Sekisnya. Dan menunggu lagi ke arah turtle yang akan segera muncul. Hunter Strike sudah selesai menjadi item pertama untuk Nolan dari KLTZ yang nantinya akan semakin lagi menambahkan segi penetrationnya. Sedangkan berbeda Sekis yang tertinggal, dia baru jadi ada Fury Hammer doang di sana. Ya, karena first blood tadi itu merubah segalanya untuk Sekis, tapi ini bukan pertama kalinya Sekis berada dalam under kondisi. Tapi dengan kondisi menuju ke arah belakang sana, Yums akan dipaksa dengan flickernya. Tapi ternyata Yums trigger disiplinnya dia nggak peduli, dia lebih memilih untuk menahan flickernya untuk kontes nanti. Karena Fracture udah beda nih kali ini, udah nggak ada immune lagi. Right. Dan Ogwen sudah siap dengan Minoan Fury nantinya mengganggu siapapun yang akan masuk ke arah turtle. Dan terlihat Innocent udah mulai join the fight. 4 versus 3 bukan hal yang baik. Oke, terdeteksi posisinya Sekis di sana. Wajah sedikit terlambat, akan coba dihantam begitu saja seluruh point kill. Yoms akan coba dilahap, tapi it's okay, no problem dengan nice try yang dia miliki. Alright. Tadi ada sedikit watchart yang memang terlambat juga ya untuk bisa mengganggu keberadaan dari KLTZ. Sedangkan dengan adanya objektif yang kembali ditabung oleh Falcons Epic Brand, mereka bermain dengan cukup disiplin dan Innocent. Oke, dipaksa dengan Minoan Fury di sana. Innocent mencoba untuk bertahan, one last hit. Super Marco berhasil memakan ke arah Innocent. Purify Gaming nggak bisa menyelamatkan dirinya. Ada bahkan dari Sekis, dia fokus menuju ke arah Skyfisher. Dia ingin dapetin point kill yang sangat pasti. Rotasi terjadi, pada slash dikeluarkan menuju ke arah Stromy. Tapi dengan tidak adanya power dari Black Shoes, Stromy kali ini agak harus lebih was-was. Waspada juga ya, dan bergerak ke arah bawah. Ternyata yang dilakukan oleh Sekis mencoba untuk mendorong adanya lane, tapi itu pun yang sudah disadari oleh KLTZ tidak akan dibiarkan. Tapi view trapping. Oke, tapi memang tidak ada Shadow Stampede yang terkonek juga ya menuju ke arah Sekisnya. Dan 15.700 sekarang per Fire slow! Out of nowhere, Vlad Kali ini surprise berhasil mendapatkan satu point kill atau
atas Sekis. Di saat kondisinya untuk tidak ada power dari Turtle. Kalau ada ini kasusnya berbeda. Lihat Flatency depan sana, sedangkan Super Marco sedikit terhambat dengan ada innocent damage yang terlalu besar. Membuat dirinya harus mundur ke arah belakang dan bahkan minta bantuan berkali-kali atas Ogo dan juga View. Ya ini susah banget sih, ini dive in power enak banget dari Falcons AP Brand. Dibikin out of position atau bahkan dimasukin lagi dengan adanya Minion Fury nantinya. Tapi View juga siap siaga untuk bisa membackup. Dan dari tadi kita nggak ngeliat Netherrealm yang ke-trigger ya. Cukup aman dan tidak terlalu terburu-buru. Dan bahkan kali ini Falcons AP Brand menunjukkan bagaimana kelasnya mereka untuk memberikan pressure terhadap SRG. Pressure yang berbeda kali ini dengan game yang sebelumnya. Dan bahkan dengan adanya Selangor Red Giants seperti Saya takut aja. Tapi dapat dia sih. Saya dong. Ada lebih baik aku. Iya, nih aku udah lucu kok, Cak. Tahlilan yo, kan itu rokok. Yo, wis. Kadang-kadang air pun sampai gue ngono kok. Pusing aku. Sebagai kita. akan membuat Sekis farming. Waktu farming terus dikasih ke Sekis karena memang tidak bisa dipungkiri Sekis ini menjadi tulang punggung mereka. Sekis punya tombak tajam walaupun mereka punya Harit. Tapi Harit dengan banyaknya crowd control itu akan cukup sulit. Ya, walaupun memang ada Purify ya, tapi cukup lah.